Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, di masa raya Minggu Advent kedua ini, saya akan membawakan renungan sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim, tanggal 10 sampai dengan 16 Desember tahun 2023, terdapat dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayat 6. Bunyinya sebagai berikut. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar, mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Yesaya pasal 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Pertanyaan yang lebih tepat untuk kita kemukakan sehubungan dengan kalimat tersebut adalah, apa relevansi ayat itu? Apa yang ingin dikatakannya, bukan saja kepada kita, tapi juga bagi seluruh bangsa kita. Kalau saudara membaca Yesaya pasal 9 ayat 5 ini, maka di situ saudara akan melihat bahwa ayat itu termasuk dalam rangkaian ayat-ayat nubuatan Yesaya yang diberi judul Kelahiran Raja Damai. Kelahiran atau kedatangan Raja Shalom. Kalau di Indonesia mungkin lebih akrab bila diterjemahkan dengan datangnya Sang Ratu Adil. Tokoh pembebas yang dinanti-nantikan dengan penuh rindu dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Dengarkanlah proklamasi tentang kedatangan sang tokoh pembebas yang disebut Mesias itu. Dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 dikatakan tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Mengapa? Dijawab di dalam pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sekarang saya ingin mengajak kita sekalian untuk memakai daya imajinasi kita. Tidak cuma mendengar, tapi berusaha membayangkan. Coba saudara bayangkan bila saudara berada dalam keadaan yang terhimpit, menderita, dan juga tidak berdaya. Bayangkan bila segala sesuatu yang menyangkut harapan di masa depan itu hanya hitam semata, kegelapan, kekelaman semata-mata. Sudah dapat saudara bayangkan? Apa yang diharapkan dalam keadaan seperti itu? Tentunya yang kita harapkan adalah datangnya seorang jagoan, datangnya seorang tokoh pembebas, ya, Ratu Adil itu. Benar kan? Dalam bayangan saudara, siapa
Atau bagaimanakah sosok tokoh pembebas yang saudara harap-harapkan itu? Bolehkah saya menerkanya? Saya yakin bahwa tokoh pembebas atau jagoan yang saudara nanti-nantikan itu, kalau bukan Superman, Iron Man, ataupun si buta dari gua hantu, paling kurang tokoh itu adalah orang yang berotot, perkasa, berwibawa, ditakuti, disegani, sakti mandraguna. Yesaya 9 ini berbicara mengenai seluruh umat Israel, bahkan seluruh umat manusia yang sedang dalam keadaan terimpit, menderita dan kegelapan. Karena itu, mereka dengan sungguh-sungguh menantikan kedatangan Sang Mesias. Tapi apa yang terjadi sangat mengejutkan. Memang diberitahukan bahwa Mesias yang dinanti-nantikan itu sudah datang. Namun yang diperkenalkan pada kita bukanlah tokoh seperti Arnold Schwarzenegger atau John Cena. Jauh dari itu. Tokoh seperti apa yang muncul? Seorang anak telah lahir untuk kita. Tentunya kita dengan spontan mengatakan seorang anak. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak? Kita yang mesti menolong dia, bukan sebaliknya. Tetapi betapapun kecewanya kita, itulah yang tertulis. Alkitab pasti tidak salah tulis. Yesaya pastilah tidak salah ucap. Yang lebih penting lagi, Allah pasti tidak salah janji. Seorang anak telah lahir untuk kita. Oleh karena Allah tahu persis bahwa seorang anak itulah yang dibutuhkan oleh umat manusia. Apa artinya, saudara? Pertama, anak adalah lambang masa depan, simbol pengharapan. Seorang anak telah lahir untuk kita, artinya sebuah masa depan telah dibukakan oleh Allah bagi kita. Ada masa depan, ada pengharapan. Ada yang amat penting yang hendak dikatakan kepada kita, yaitu betapa pentingnya hidup dengan berorientasi ke masa depan. Hidup dengan memikirkan kepentingan masa depan, kepentingan anak cucu kita, kepentingan masa depan bangsa kita. Saya tidak bisa menyangkali bahwa kita semua mengatakan masa depan itu penting, tetapi maaf 1000 kali maaf. Bolehkah saya bertanya, apa benar gaya hidup kita betul-betul mencerminkan sikap itu? Bukankah kita lebih sering melihat betapa yang kita lakukan sekarang maupun di masa silam bukan hanya tidak memikirkan masa depan, tetapi lebih dari itu bahkan membahayakan dan menghancurkan masa depan. Mumpungisme, tindakan-tindakan yang hanya memikirkan kepentingan-kepentingan sesaat tanpa memperhatikan apa akibatnya bagi masa depan. Bermain api dengan kesatuan dan persatuan bangsa, dengan membakar-bakar sentimen-sentimen primordial, dengan mengabaikan apa konsekuensinya bagi eksistensi seluruh bangsa di kemudian hari. Seorang anak telah lahir untuk kita. Kita diminta untuk mengingat hari esok, menanam yang baik, supaya kita menuai yang baik pula. Yang kedua, anak adalah juga lambang dari kelembutan, kepolosan, ketulusan, dan sekaligus kerentanan. Seorang anak telah lahir untuk kita, artinya adalah sebuah gaya hidup alternatif diperkenalkan kepada kita. Sekarang ini orang menantikan dan mengandalkan diri pada kekuatan. Tayangan-tayangan yang kita saksikan baik di layar televisi maupun di media sosial lainnya di setiap hari terus-menerus menyuburkan sikap ini. Itu sebabnya premanisme dan budaya kekerasan semakin hari semakin marak dan telah menjadi epidemi atau wabah yang
menjangkiti segenap lapisan masyarakat. Bahkan umat beragama pun tidak bebas dari godaan untuk memakai kepalan atau senapan. Saudara-saudara, apakah kekerasan bisa menyelesaikan persoalan? Kadang-kadang bisa, kalau lawan jauh lebih lemah. Dan karena itu dalam waktu singkat bisa dilumat sampai habis. Ya, itu memang selesai. Terlepas dari apakah itu penyelesaian yang baik atau tidak baik, bermoral atau tidak bermoral. Namun yang lebih sering adalah kekerasan tidak menyelesaikan, melainkan menghancurkan. Kekerasan hanya akan memancing reaksi kekerasan yang lebih besar. Yang lebih besar ini akan dihadapi dengan kekerasan yang lebih besar lagi. Terus-menerus begitu sampai semuanya saling menghancurkan. Kekerasan telah diberi kesempatan. Ternyata persoalan tidak selesai oleh karena itu saja. Dunia tidak lebih sejahtera dibuatnya. Kita malah harus senantiasa hidup dalam perasaan was-was. Seorang anak telah lahir untuk kita. Sebuah alternatif yang lain ditawarkan. Berani mengalah, bukan kalah atau gampang menyerah. Kelemah lembutan, bukan kelemahan. Rela berkorban, bukan rela menjadi korban. Power to love atau kuasa untuk mencintai, bukan love to power atau cinta kuasa. Orang-orang Yahudi pernah terkecoh. Mereka membunuh Yesus karena Yesus tidak sesuai dengan gambaran mereka tentang Mesias yang berotot kawat dan bertulang baja. Dan saya harapkan kita tidak terkecoh lagi. Gampang silau pada yang gemerlapan, terpesona pada yang penuh bintang. Sang tokoh pembebas kita tidak muncul dari situ, tetapi dia lahir di kandang binatang, di palungan berbalutkan kain lampin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.